Seorang wanita yang berjalan menyusuri jalan sepi di tengah malam. Wanita itu diikuti oleh seorang pria yang mengenakan masker. Dia menggunakan Dia diculik informasi oleh- itu untuk mencoba dan menyelamatkan wanita yang dia sukai. Dan kisah akan dimulai dengan seorang wanita yang berjalan menyusuri jalan sepi di tengah malam. Wanita itu diikuti oleh seorang pria yang mengenakan masker. Dia diculik oleh orang asing dan dibawa ke sebuah ruangan kosong. Seorang pria buta yang lewat di jalan mendengar keributan selama serangan itu, tapi dia terus berjalan. Keesokan harinya, seorang wanita ditemukan tewas dengan tangan terikat di sebuah ruangan. Di tengah turunnya salju, polisi langsung turun ke TKP untuk memeriksa jenazah para korban, termasuk Diogo. Di sana dia melihat palang merah di dinding yang ditinggalkan oleh si pembunuh. Di tempat lain, seorang pria buta bernama Ki Eonwo atau Yeon sedang mengamen di sebuah pusat perbelanjaan. Dan tiba-tiba seorang pria bernama Jongso mendekatinya. Jongso sering mengunjungi Yeon saat dia bernyanyi di sana. Tapi kali ini Jongso memberitahunya bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Dia bahkan menceritakan secara rinci bagaimana dia membunuh orang itu. Mendengar itu, Yeon menjadi sedikit takut. Dia mengatakan bahwa Jongso telah berbohong. Jongso tertawa dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia sedang menulis novel baru tentang pembunuhan. Setelah Jongso pergi, siswa SMA yang merupakan penggemar Yeon datang dan memberinya banyak hadiah. Beberapa saat kemudian, seorang gadis SMA bernama Mirim memasuki sebuah pusat perbelanjaan, di mana dia melihat bahwa teman-teman sekelasnya mengerumuni Yeon, di mana dia menunggu sampai teman-temannya pergi dan kemudian mendekati Yeon. Dia terlihat kesal karena Yeon mendapatkan banyak hadiah. Setelah itu, Mirim yang cukup sering mengunjungi Yeon menceritakan tentang penemuan seorang wanita yang terbunuh tadi malam. Mirim ingat bahwa korban pembunuhan pernah mendatangi Yeon dalam keadaan mabuk dan memberitahunya bahwa dia akan segera menikah. Mengingat cerita Jongso, Yeon menyuruh Mirim pulang karena hari akan segera gelap. Tapi kemudian petugas kebersihan di pusat perbelanjaan terkejut melihat wajah Mirim yang terluka. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, Mirim hanya mengatakan bahwa dia jatuh. Mirim kemudian kembali ke rumah tempat dia tinggal bersama ayahnya, seorang pemabuk yang kejam. Melihat Mirim pulang, ayahnya segera menyuruhnya untuk memberikan dia alkohol. Kemudian karena marah, dia melemparkan botol ke arahnya dan memukulnya dengan keras. Mirim tidak berani melawan dan hanya diam saja saat dipukul. Bosan menjalani kehidupan seperti itu, dia akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah malam itu juga. Pada saat yang sama, Yeon mendengar kerumunan dalam perjalanan pulang. Ternyata polisi sedang menginterogasi orang yang lewat atas pembunuhan yang terjadi tadi malam. Yeon diingatkan tentang cerita itu lagi, jadi dia mengambil jalan lain. Sesampainya di apartemennya, Yeon melepas kacamatanya dan melihat ke cermin. Dan ternyata selama ini dia berpura-pura buta. Di tempat lain, seorang pria berjuang untuk mendorong gerobaknya ke jalan yang sepi dan menanjak. Tiba-tiba, seseorang mendorong gerobaknya sehingga dia bisa dengan mudah menarik gerobaknya ke atas jalan. Tapi kemudian orang asing itu memukulnya dan mengikat tangannya. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat pria itu di sebuah ruangan kosong. Polisi memperkirakan bahwa pembunuhan pria dan wanita itu adalah orang yang sama. Namun mereka bingung mencari motif si pembunuh. Di kantor polisi, penanganan kasus ini menjadi rebutan karena Diogo, seorang perwira polisi senior, tidak seharusnya menanganinya. Dia kemudian mengalah meskipun dia terus menyelidiki kasus itu secara diam-diam. Dia mencoba mencari korelasi di mana kedua mayat itu ditemukan menggunakan peta di kamarnya. Selanjutnya, bersama dua rekannya, dia meninggalkan kantor polisi untuk pergi ke suatu tempat. Di pusat perbelanjaan, Yeon dikunjungi lagi oleh Jongso. Di sana Jongso mengatakan secara rinci bahwa dia baru saja membunuh seseorang tadi malam. Tapi ketika dia melihat Yeon ketakutan, dia langsung mengatakan bahwa cerita itu hanya novel saja yang dia tulis. Kemudian Mirim, yang baru saja pulang sekolah, datang dan memberitahu bahwa seseorang lelaki tua adalah korban pembunuhan tadi malam kepada Yeon. Mendengar itu, orang yang lewat ikut membicarakan kasus pembunuhan itu. Tiba-tiba, detektif Diogo dan dua rekannya datang. Dia menginterogasi Yeon dan menunjukkan beberapa foto dari rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa dua korban pembunuhan sebelumnya telah mengunjungi Yeon. Yeon menjawab bahwa orang-orang yang datang kepadanya hanya bercerita tentang kehidupan mereka yang biasa saja dan tidak ada yang luar biasa. Diogo masih memberikan kartu namanya kepada Yeon, memintanya untuk menghubunginya jika dia melihat sesuatu yang aneh. Sekarang Mirim bekerja pada waktu sebagai penjaga toko. Saat bekerja di malam hari, dia menerima pesan di ponselnya. Pengirim pesan memintanya untuk membayar sewa kamarnya karena biayanya telah menunggak selama beberapa bulan. Bingung harus berbuat apa, Mirim memutuskan untuk meminjam uang dari pemilik toko. Sayangnya, bosnya tidak mau meminjamkan uang, dan Mirim pulang ke rumah setelah bekerja dengan kecewa. Dalam perjalanan pulang, Mirim menyadari bahwa dia sedang diikuti. Tapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat siapapun. Dia mencoba berpikir positif sambil terus memikirkan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya ketika dia sendiri tidak punya uang. Sementara itu Yeon yang juga sedang berjalan pulang terus memikirkan apa yang dikatakan Jongso. Dua pembunuhan yang Jongso klaim sebagai cerita dalam novelnya yang sangat mirip dengan pembunuhan baru-baru ini. Waktu berlalu, tetapi polisi masih tidak dapat menemukan tersangka atas pembunuhan berantai yang mengantui kota. Bahkan kini, jumlah korban pembunuhan semakin meningkat
Ketika detektif Diogo mengadakan pertemuan dengan timnya, seorang perwira polisi junior memasuki ruangan mengeluh bahwa kasus pembunuhan seharusnya ditutup. Lagi pula, tidak ada bukti kuat untuk mengidentifikasi tersangka. Tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Penelpon yang tidak lain adalah Yeon mengatakan bahwa dia memiliki petunjuk tentang kasus pembunuhan. Namun dia langsung menutup teleponnya setelah diminta datang ke kantor polisi. Kesal karena panggilannya ditutup, Diogo kemudian memerintahkan bawahannya untuk memeriksa lokasi penelpon. Detektif junior terlihat kesal karena seharusnya dialah yang memberikan perintah. Lagi pula dialah yang menangani kasus ini. Sementara itu, Mirim yang baru saja tiba di rumah kosnya sempat ragu-ragu saat dia melihat pemilik rumah sudah menunggunya. Sebelum berangkat kerja, dia diingatkan kejadian ketika pemilik merayunya. Dia mengizinkan Mirim untuk tidak membayar sewa selama dia mau dengannya. Karena masih takut dengan tuan tanah, Mirim lebih memilih pergi daripada masuk ke kamarnya. Di jalan, dia melihat Yeon berjalan sendirian. Mirim mengikuti dari belakang, tapi Yeon menyadari bahwa dia telah diikuti. Sesampainya di depan apartemen Yeon, Mirim memblokir pintu kamar dan memohon padanya untuk menginap di sana semalaman. Setelah para tetangga datang dan melihat keributan di antara mereka, Yeon mau tidak mau menerima Mirim untuk tinggal. Yeon harus berpura-pura buta di apartemennya sendiri malam itu. Di sisi lain, Mirim mengungkapkan cintanya kepada Yeon, di mana dia menyukai kepribadiannya dan bagaimana dia selalu bersedia mendengarkan cerita dari orang lain. Saat Mirim hendak memeluk Yeon, jari Yeon tersangkut di gelangnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa gelang itu adalah hadiah dari ibunya. Ibunya ingin dia tidak melepaskan gelang itu sampai dia menikah. Keesokan paginya, polisi berhasil menemukan telepon umum yang digunakan Yeon untuk menelpon kantor polisi. Mereka melihat CCTV dipasang di jalan dan mereka menggunakannya untuk melacak siapa yang masuk ke stan tadi malam. Adegan kemudian pindah ke sebuah ruangan, di mana berbagai pisau terlihat berjajar di atas meja. Di dinding ruangan tergantung foto para korban pembunuhan dan target pembunuhan selanjutnya. Dari deretan foto tersebut, terdapat foto Mirim yang sedang dipukuli oleh ayahnya. Sementara itu, Diogo kembali ke Yeon di pusat perbelanjaan. Dia memberitahu Yeon bahwa dia sudah tahu bahwa dia telah menelponnya tadi malam. Yeon mencoba menyangkalnya, tapi usahanya sia-sia. Kemudian Diogo memintanya untuk menunjukkan identitas disabilitasnya. Saat memeriksa data identitasnya, Diogo menatap mata Yeon untuk memastikan apakah dia benar-benar buta atau tidak. Beberapa saat kemudian, Jungso datang dan bertanya mengapa polisi ada di sana. Yeon hanya menjawab bahwa dia diminta untuk berhati-hati saat pulang malam. Mendengar itu, Jungso hanya tertawa sebelum meminta saran pembunuhan seperti apa yang harus dia tulis untuk cerita selanjutnya. Yeon menjadi takut. Tanpa menunggu jawabannya, Jungso dengan santai menunjuk seorang wanita yang lewat di kejauhan. Saat Jungso menunjuk wanita itu, Yeon diam-diam memotret wajahnya menggunakan ponsel. Dia hampir ketahuan jika bukan karena seorang wanita yang mendatangi mereka. Malam itu saat dia kembali ke rumah, Yeon meminta Mirim meninggalkan apartemennya. Tapi sebelum dia pergi, Mirim bertanya tentang foto si kembar di kamar Yeon. Karena Yeon tidak menjawab pertanyaannya, dia pergi setelah mencium pipinya. Kemudian, Yeon mengambil foto yang dibicarakan Mirim. Itu adalah foto dirinya dengan saudara kembarnya. Padahal sebenarnya saudara kembarnya lah yang buta. Kebutannya bahkan membuatnya sering dibully oleh anak laki-laki lain. Setelah mengenang masa lalunya, tatapan Yeon beralih ke meja makan tempat Mirim menyiapkan makanan untuknya. Di luar, Mirim merasa ada yang mengikutinya. Benar saja ketika dia melihat ke belakang, dia melihat seorang pria dengan wajah tertutup dengan menggunakan topeng mengejarnya. Dalam kepanikan, dia berlari sangat cepat sehingga dia jatuh di depan toko tempat dia bekerja. Melihat orang lain di toko, pria bertopeng itu segera melarikan diri. Keesokan harinya, Mirim menemui Yeon sambil menangis. Dia menceritakan peristiwa pengejaran tadi malam. Mendengar ciri-ciri pria itu, Yeon semakin yakin bahwa dia adalah Jongso. Jongso selalu memakai jaket ketika dia datang menemuinya. Jadi Yeon berinisiatif mengikuti Jongso untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Keesokan harinya, Yeon mengirim foto Jongso beserta nama lengkap dan alamat ke polisi. Suatu malam, Mirim tidak menyadari bahwa seorang pria mengikutinya. Ketika dia sedang memasak mie di kamarnya, pemilik rumah datang untuk merayunya. Mirim melempar sup mie ke wajah pemilik sebelum dia melarikan diri. Tapi di luar dugaan, pria itu berhasil menangkapnya dan membiusnya. Kemudian dia diseret ke sebuah ruangan. Keesokan harinya, saat dia mengamen, Yeon memikirkan Mirim karena dia tidak melihatnya hari itu. Khawatir, dia melaporkan hilangnya Mirim di kantor polisi, yang dimana detektif Diogo akhirnya mengetahui bahwa Yeon berpura-pura buta. Karena itu, Diogo menahannya di kantor polisi. Yeon berkata bahwa dia tinggal di panti asuhan bersama saudara kembarnya yang buta sebagai seorang anak. Terkadang dia berganti peran menjadi buta dengan memakai kacamata saudara kembarnya, dan itu menyenangkan baginya. Hingga suatu hari dia melihat penjaga panti asuhan meracuni dua anak di sana untuk menjual organ tubuh mereka. Penjaga yang panik menyuruh Yeon keluar karena penjaga mengira dia adalah saudara kembarnya yang buta. Penjaga itu kemudian memukuli si kembar, dan pada saat itu, dia perlahan turun dari tangga dan jatuh. Saudara kembarnya meninggal, dan sejak saat itu, Yeon berpura-pura buta karena takut ditangkap oleh penjaga panti asuhan. Jika itu terjadi, dia tidak akan selamat. Setelah Yeon menyelesaikan ceritanya, Diogo memberitahunya bahwa penjaga itu telah ditangkap oleh polisi 7 tahun lalu karena perdagangan anak.
Tapi kemudian tiba-tiba, Chongso datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Dia mengaku sebagai pembunuh berantai yang menghantui kota. Polisi segera menangkapnya dan berita itu menjadi viral sampai ke telinga pembunuh berantai yang sebenarnya. Sementara itu, Mirim berhasil membebaskan dirinya dan bergegas keluar. Sayangnya, pria yang menculiknya mendorongnya kembali ke kamar dan mengikat tangan dan kakinya ke belakang. Sementara itu, Yeon yang baru saja keluar dari kantor polisi yang tiba-tiba teringat dengan cerita Chongso bahwa dia adalah saksi pembunuhan dan akan mengubahnya menjadi sebuah novel. Yeon yakin pembunuh berantai itu bukan Chongso tapi orang lain. Dia mulai memikirkan sesuatu yang ganjal untuk menemukan siapa yang menculik Mirim. Dia melihat ponsel Mirim yang berada di petugas kebersihan di tempat dia bernyanyi. Dia kemudian mengikuti pria itu dan masuk ke truk pikapnya. Dia sangat terkejut menemukan mayat di sana, tapi sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Pria itu berjalan menuju mobilnya. Karena itu dia bersembunyi di balik truk pikapnya dan pergi bersamanya. Saat pria itu menghentikan truk dan turun, Yeon menyelinap ke sebuah rumah. Dia melihat Mirim terbaring di lantai, diikat dan mulutnya ditutup dengan selotip dari balik pintu. Mirim kemudian melihat Yeon. Dia menggelengkan kepalanya untuk memberikan isyarat agar Yeon tidak masuk ke dalam. Tiba-tiba pria itu memukul Yeon dengan tongkat. Mereka kemudian bertarung sengit, membuat Mirim terlempar dari lantai atas. Untungnya, dia berhasil berpegangan pada rantai, yang kemudian mencekik leher pria itu. Semakin Mirim menarik rantainya, semakin membuat pria itu tercekik hingga akhirnya kehabisan nafas. Setelah itu, Yeon menarik rantai untuk menyelamatkan Mirim. Di akhir film, polisi datang ke rumah pria itu. Sementara Mirim dan Yeon meninggalkan TKP sambil berpegangan tangan.